Ketemu lagi. Apa kabar nih? Video kali ini gua mau CDF ya, cerita dari fans. Di sebelah gua nih ada Eke Okeng. Okeng ini punya idola ya. Banyak sih idolanya ya. Alhamdulillah. Siapa aja idolanya? Di skena musik ya, Skena musik hip hop. Kita lagi bicara hip hop. The Fugees sih. The Fugees, terus Wu-Tang Clan. waduh berat. Wu-Tang Clan itu karena mirip-mirip Mangga Riot ya, Mangga Riot Clan ya. Oke, terus Mos Def, Gangstar, Black Star, Rap. Q-Tip, Kitip, Tribe Quest. Kitip, Trap. Lo lebih suka Kitip, solo atau bareng sama Trap? Gue lebih suka solo sih. Lebih suka dia solo. Lebih suka solo. Kenapa? Beatnya beda. Beatnya beda bener. Oh, oke. Lebih apa ya? Banyak eksperimen sih. Oke. Iya. Kita sekarang bahas salah satu aja deh yang kita bahas. Salah satu tadi Fugees aja ya. Kita bahas Fugees. Oke, kita bahas Fugees. Personilnya ada siapa aja? Fugees ya. Fugees tuh 3 orang. Siapa aja personilnya? Wyclef Jean, Wyclef, Pras, sama Lauryn Hill. Lauryn Hill. Cewek satu ya, 2 cowok, cewek satu. Dia coba ceritain dong. Pertamanya terbentuk sampai Fugees tenar nih. Kan dia kalau nggak salah album 1 juga nggak terlalu tenar ya di Indonesia ya. Iya. Yang gue ingat sih dia tenarnya itu di Indonesia album kedua. Karena lagunya The Score, karena lagu Killing Me Softly. Habis itu di remix jadi rap sama dia, makanya tenar sampai ke Indonesia tuh. Sebelumnya dia belum tenar. Coba ceritain awal mulanya gimana sih? Awalnya itu mereka kayak Lauryn sama Pras tuh teman sekolahan di Columbia High School. Tahun 90-an tuh ya. 90-an, iya. Oke, dia Kurang lebih teman sekolah SMA berarti ya, kalau iya, SMA ya. Iya. Terus mereka punya grup band sama Mercy. Masih 6 orang nih. 6 orang. Oke. Terus akhirnya masuklah si sepupunya Pras, Wyclef. Oh. Nama grupnya Translator Crew. Oh, jadi si Pras ini ngajak Lauryn Hill buat bikin band. Iya. Di dalamnya ada Pras, ada Lauryn Hill, ada Mercy. Habis itu nggak lama Wyclef masuk ke band Wyclef itu. masuk. Terus habis itu Terus jalan yang ngebandnya. Jalan. Terus si Mercy keluar, tinggal bertiga ada gigs bareng. Oh, oke. Terus akhirnya bikin demo. Bikin demo. Bikin demo. Tahun berapa ini? Bikin demo tuh? Tahun 93-an deh. 93 bikin demo. 93. Terus Habis itu 94 baru keluar album pertama, Blind on Reality. oh iya. Lagu yang boomingnya itu Buff Buff kalau nggak salah. Buff Buff. Banyak sih, Buff Buff. Habis itu Happy Heads. Iya, Happy Heads. Vocab. Itu ada di album kedua kalau nggak salah. Vocab ya? Iya, bener. Oh, oke. Tapi worth it sih, orang Iya. keren sih. Cuman di album kedua ini, di album pertamanya lebih underground sih kalau menurut gua, dari segi musik. Lebih kental ya, Lebih kental lah, Iya. Lebih kental. Iya sih. Buff Buff tuh Buff Band. gitu banget. Emang lagi zamannya sih. Kalau yang gue inget ya tahun 94 tuh emang lagi zamannya boom bap gitu kan. Pokoknya apa sih, hype banget gitu. Lagi zamannya itu. Zaman yang nge-rap teriak-teriak ya. Yoi. Nah, Basta juga ya. nah. Outsiders ya. Yoi. Habis itu dia keluar album pertama tuh 94. 94. Nge-rap. Nge-rap. Habis itu terus album kedua tahun berapa? Album kedua tahun 9 berapa ya? 97 ya Mas. 96 97 lah ya. Iya, soalnya pas gue SMA itu. Dulu 96. Iya, nah gue kenal Fugeesnya itu sebetulnya pas di album The Score. Di album kedua. Iya. Oh, sekitar tahun 96, 97, 96 sih yang gue ingat sih, 96. Nah, lu waktu itu masih SMA tuh? SMA gue. Iya. Dapat kaset dari almarhum bokap. Karena lu kan suka rap nih gitu. Jadi dulu
suka di MTV kan, ada tuh MTV Jams tuh dulu tuh, Iya. kalau malam tuh. Iya. Gue suka dengerin, nah lagu yang lagi booming Ready or Not. Itu asik sih lagu itu. Ntar kita puterin ya, lagunya ntar kita puterin. Nah, Harus. bentar. Bokap lu ngasih album rap. Iya. Kok dia bisa punya album rap gitu? Yang gua dengar. Karena gua tanya. bokap gue ini supir di kedutaan Amerika. Oh, oke. Salah satu anaknya ini kalau nganterin ke sekolahan nih ke JIS nyetel lagu itu. Nah bokap gue kan dengerin kan, makanya nih kayak lagu yang sering ditonton anak gua nih gitu. Iya, iya. Akhirnya ditanya lah, ini nama lagunya apa nih? Iya, iya. Oh, Ready or Not, album ini. Boleh saya pinta gak? Anak saya suka dengerin nih, Oh. suka nonton nih. Akhirnya dikasih ke gua nih album The Score. Album kedua tuh. Ah. Karena album pertama kalau nggak salah nggak masuk ke Indonesia. Giliran yang masuk dia berbentuk CD kalau nggak salah ya. Berbentuk CD. Gua ada CD-nya. Gitu. Itu pun gua nggak beli waktu itu, barter sama apa gitu. Setelah album The Score juga gue sempet punya juga kayak bootlegnya Iya. gitu-gitu. Eh, Yes. Cuma berapa lagu doang. Iya. Yang gua tahu sih dia cuma 2 album ya, selebihnya cuma mini album atau enggak best of atau enggak kompilasi atau apalah segala macam. Nah, kita balik lagi ya. Nah, Nah, lu dapet kaset dari bokap lu, terus lu dengerin. Waktu itu lu lagi dengerin apa ini? Sebelum lu dengerin Fujis, lu lagi referensi lu lagi apa saat itu? gue belum iniin hip hop gue. Oh, belum. Gue dulu gue Funky Cobra dari Tapi itu jago banget. Itu bocah jago tuh. Bentar. Intermezzo aja. Wah, sekarang kemana ini ya? Panggil kopral ya? kayaknya Itu- udah melo semua deh. itu dia masih muda, men. Bocah-bocah itu. Iya, Lu muda, waktu itu tahu gua. lu masih SMA ya? Iya. Dia masih SMP kalau nggak salah. Dia orang ya. Iya. Tapi gokil gila. Di mana Funky Cobra Gila. main, gue datengin itu di Monas, di Sahid, Iya. gue datengin gue. Asli. Ada. Ya udah balik lagi deh. Waktu itu lu belum tahu rap tuh, belum tahu hip hop Iya. gitu. Cuman gue sih sampai sekarang pun juga nggak pure ke hip hop aja. Apa yang enak didengar di kuping juga sampai sekarang gue dengerin gitu. Tapi Oke. spesifiknya gue lebih senang hip hop. Oh, gitu. Kalau misalnya di persentase ya lebih banyak persentase hip Betul. hop lah. Sisanya lu dengerin lagu-lagu Nah. yang lagi ini aja ya. Hip hop 50%. Dikit dong. Hah? Ya kan di selain itu banyak, ada nasyid. Oh. Nasyidnya berapa persen? Iya. Yang jelas banyak hip hop lah persennya ya. Iya. Nah, terus habis itu lu dengerin lagu tuh album The Score. The Score. Lagu apa yang lu suka? Kan banyak tuh. Hampir semua sih suka, tapi yang paling gue suka ya Ready or Not tetap. Di warna. Karena Ready or Not pertama kali yang gue denger kok gitu. Gokil. Iya. Emang kental banget sih itu Gokil. di warna. Selain Radio Ornat apalagi sih Killing Me Softly. Killing Me Softly. Nah, itu yang Setelahnya bikin lebih booming sih. lebih booming. Akhirnya. Itu yang bikin masuk ke Indonesia sih kayaknya. Killing Me Iya. Softly itu kan booming di mana-mana terus Aha. masuk ke Indonesia. Terus habis itu selain Killing Me Softly, Fuji la la la. Wah, Itu lebih booming lagi akhirnya. serius lu? Masuk ke kemana-mana, ke genre mana itu akhirnya dipakai jadi saya Fuji la 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 itu? Fuji. Habis Iya, Fuji lagi. Fuji la. lah. Iya. Iya. Oh. Buat kayak apa sih lagu Clubhouse gitu. Sampai Clubhouse ya. Iya. Nge-remix ya. sampai Iya. Diituin. Terus juga ada ya, vocab, Iya, kan. vocab. Terus ada Cowboys. Cowboys. Asik-asik itu lagunya. Asik. The score-nya sendiri Iya. juga cakep juga menurut Iya. gua. Iya. Asli. Cuma sayang ya, abis itu dia udah nggak produksi album lagi tuh terakhir. Dia bikin solo Solo-solo masing-masing. ya, iya. Orang-orang bilang bubar sih. Tapi gue pernah Iya, gue baca taunya bubar, habis itu Ah. bubar. pernah baca artikel Wyclef sendiri bilang kok pada orang-orang pada nyisuin bubar ya gitu. Padahal Padahal mah
Fugees nggak bubar gitu. Oh, berarti suatu hari nanti bisa bareng lagi itu. Bareng Kalau nanti lagi. bilang. Mudah-mudahan sih gue berharap sih. Cuman kan itu tahun 96 album dia kedua, abis itu ngilang, dia sendiri-sendiri, solo sendiri-sendiri. Aha. Sekarang udah 2022 kan? Udah 15 tahun lebih. Banget. Masa kagak balik-balik lagi? Berarti emang benar bubar itu. Yang benar bubar, gila. Why? Jadi waktu yang gue inget nih, emang Fugees gila nih. Waktu itu dia kan grupnya bubar, bukan bubar, taruhlah vakum ya, grupnya vakum. Pras bikin album, Lauryn Hill bikin album sendiri, terus Wyclef juga bikin album, dan tiga-tiganya meledak semua. Meledak semua. Iya kan, tiga-tiganya meledak semua. Gue suka semua albumnya itu. Wyclef, yang Carnival. Iya, Ah. Carnival, Oke. Guantanamera. Gantananya. Asik ya. Tapi yang paling cakep lagi yang gue demen Sang Vizi. Tapi gimana lu? Sang Vizi. Ada dah pokoknya lah yang Yang mana? Gue baru denger sama Vizi. bahasanya bahasa Haiti masalahnya. Bukan bahasa Inggris, dia ngerapnya bahasa Haiti. Coba yang Emang dia dari mana? Dari Haiti. Wyclef dari Haiti sama Pras. Oh, Lauryn Hill dari New Jersey, New Jersey. US. Nah mereka kan makanya berubah jadi The Fugees itu kayak menyindir. Jadi keturunan American Haiti itu American Haiti itu disebutnya refugee. pengungsi. Oh. Diambil lah Fugees. Gitu. Kan dulu namanya bukan itu ya, waktu masih ngeband namanya bukan Refugees ya. Translator Crew. Translator Crew. Nah. Oh, pakai bahasa Haiti. Iya. Itu album Tapi Carnival. referennya bahasa Inggris, Lauryn yang nyanyi. Iya. Keren, lu harus denger. Lu harus denger anak K-pop. Itu Wyclef bikin album Carnival, tapi yang pertama kali solonya keluar itu Lauryn Hill. Lauryn Hill. Judulnya apa? Dubok. Iya, Dubok. Abis itu keluar Lost One. Lost One itu yang gue suka. Tahu kan lo Lost One? Lost One. Lost One. Itulah. Gua Gua takut suka salah. Zion sih. Hah? Zion. Giant. Nah, itulah ya. Nah, terus Pras. Gitu superstar. Gitu Superstar ini Featuring booming juga. Maya. Booming juga. Gila tuh. Udah Fugees booming, terkenal di dunia. Abis itu mereka solo bertiga, tiga-tiganya booming. Tapi sayangnya Pras cuma satu album. Abis Get to Superstar dia nggak bikin album lagi. Lebih Terus fokus ke itu dia ke bikin dokumenter tentang pengungsi Haiti ini. Begitupun juga sama Wyclef juga sama. Fokus ke begitu. Tapi Wyclef dia masih produsernya masih iya. aktif di. Jadi Lauryn Hill cuma satu album itu doang. Padahal itu meledak banget, nggak bikin album kedua. Solonya terus Pras juga cuma satu album itu doang, Get to Superstar. Habis itu nggak bikin lagi, malah dia fokus. Terus Wyclef masih aktif tuh, masih bikin dia. Habis Carnival banyak lagi tuh. Tapi soundtrack ya. iya, tapi yang konser gue denger tahun 2020 Lauryn Hill itu masih ngadain konser sebelum pandemi kali ya. Dia masih konser. Masih aktif. Masih konser. Cuma Pras bener-bener hilang tuh. Ya fokus ke itu Ke kali. pengungsian. Ke pengungsian. Kenapa sih dia bubar tuh? Lu tau kan? Gue sendiri sih nggak yakinin bubar ya. Gue percaya sama Wyclef ngomong. Iya. Kenapa dia harus sendiri-sendiri? Kan Fugees sudah bagus tuh namanya tuh. Waktu di album kedua dia bagus, dia dapat nominasi award best rap song kalau nggak salah. Gue lupa ingat sih. Kenapa gue sendiri juga kalau ada orangnya gue nanya, wah kenapa sih wah? Pras kenapa Pras? Hill, Lauryn Hill. Lah gimana sih lah? Kayak roti. Aduh. Kita setelin aja ya videonya ya. Iya dong, harus dong bang. Video harus. Ready or Not. Ready or Not. Nah, itu juga Fugees banyak featuring juga itu. Di album kedua. Enggak di album kedua ya. Di album kedua ada featuringannya sama Outsider. Iya. Terus
Anaknya Marley. Anaknya Marley ya ada. Yang lagu apa No One No Cry. No Cry the Iya. remix. Iya iya. Iya. Gua akan setel lagu Ready or Not, tapi ini bukan ininya, gua setel waktu dia live sih, live Konser. Gua lupa sih di mana live konsernya, kita tonton aja. Wes, crowded banget. Banyak yang nonton ya. Gua nggak tahu ini konser khusus dia atau dia ngisi di acara apa, gua lupa sih ini. Nah ini ternyata Wyclef nih. Iya, Wyclef. Ternyata Wyclef nih. Dia gokil sih emang. Otaknya dia. Otaknya dia. Gue suka suaranya Lorin. Asli. Iya. Asik, masuk lagunya. Asik ya gayanya ya, Asik. cewek-cewek nih. Gue suka karena chorusnya nyanyi bang. Iya. Nyanyi itu yang jarang maksudnya. Nih, gue mau tahu maknanya nih, si Lauryn Hill sama si Wyclef dia pakai jazz, sedangkan si Pras kagak ya. Apa ya maksudnya ya? Tahu nggak lo kira-kira? Ini si Pras enggak, tapi yang dua-duanya pakai jazz rapi. Tuh, ini pakai nasi kupu-kupu malah. Nah, Lauryn Hill kan rapi. Nah, si Pras enggak. Tuh, Pras tuh. Ini enggak. Oh, live dia. Pakai band. Emang awalnya band. Awalnya band, makanya. Direkam. Asik. Dia nyanyi enak, nge-rap juga asik deh. Asik. Gokil sih emang nih Lauryn Hill. Kayak siapa bang? Lu mau tahu Denada? Iya nggak? Denada nge-rap gokil, Iya. nyanyi juga bisa dia. Nyanyi bisa. Nyanyi dangdut juga bisa ya. Iya. Tapi ya selera ya. Gue juga suka dangdut selalu. Iya. Santai banget ya Om Pras ya. Iya. Tapi mungkin emang konsepannya begitu kali bang, maksudnya bang. Cuman gue mau tahu maknanya aja, maknanya apa gitu kira-kira. Karena kalau rapper biasanya dia ngapain pasti ada maknanya gitu. Ada tujuannya bikin lirik ini, tujuannya apa, Iya, maknanya apa, pasti ada aja gitu. Benar. Karena gue pun juga begitu. Guys, ya bukan main. Lu juga suka Hugis karena chorusnya nyanyi, dan lu juga sukanya begitu juga kan, chorusnya Iya, nyanyi. bener. Iya kan? Kebanyakan di lagu-lagu gue tuh gue nyisipin nyanyi pasti di chorus gitu. Kalaupun gak nyanyi ya cuman berirama doang gitu. Iya. Apalah soldier Rasta. Dipegangin tuh. Ya gue sukanya sama Fujis juga karena enggak apa ya, istilah kalau rapper sekarang tuh anak-anak hip hop sekarang bling apa sih? Iya, kenapa? Oh dia nggak bling ya? Baik di lagu ke. Lihat nih. Colek-colek. Kayak disindir kali ya maksudnya ya. Tuh, lihat.
Lagu-lagunya tuh nggak pernah tentang kayak misalnya kesenangan duniawi yang anak-anak hip hop sekarang tuh Iya. bikin lagu gitu. Dia tentang apa, isi liriknya? Tentang keseharian, misalnya kekerasan yang ada di jalanan, Oh. kemiskinan, Iya, iya. keserakahan pemerintah yang ditaker misalnya gitu kan. Lebih ke sosial berarti ya. Betul. Nggak pernah tuh yang namanya tentang agak bitches, agak cars, bla bla bla. Dia kan tentang keseharian si Wycliffe atau Refugees, tentang keseharian. Nah, bisa jadi yang agak bitches itu kesehariannya begitu juga. Belum tentu bang, belum tentu. Ya mungkin ya, mungkin kalau di dia kesehariannya gitu juga, dia cerita keseharian. keseharian Cuma dia bedanya gitu. kesenangan dia gitu. Nah, Kalau mungkin. ini kan untuk bersama, lirik-liriknya tentang sosial. Ya kira-kira begitu. Kita sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Ya, thank you. Assalamualaikum. Ini dari yang gue tahu nih bang ya, bang Bob ya. Lu kan idolanya. Lu idolanya lu lebih tahu, gila lu. Maafin ya.